نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita masih membahas bab ke-60 yang berkaitan dengan babun ma jaa'a fi munkiril qadar, bab yang berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari takdir. Apa atas mereka ketika mereka mengingkari takdir? Apakah keimanan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir? 5 hal dia beriman, kemudian yang berkaitan dengan takdir dia tidak beriman. Keimanannya diterima ataukah tidak? Apakah dia termasuk dari umatnya Nabi Muhammad SAW ataukah tidak? Maka dibahas di dalam bab ini. Walaupun dalam 2 dalil sebelumnya, 2 athar sebelumnya ada gambaran yang sangat jelas. Dari athar Abdullah bin Umar, dari athar Ubadah bin Samit, bahwasanya orang-orang yang memiliki keraguan-raguan terhadap takdir, maka mereka tidaklah diterima amalan-amalan mereka. Bahkan dalam riwayat disebutkan ahraqahullahu bin nar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggalnya dengan api neraka jahanam. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga ataupun dalil yang ketiga. Wa fil musnad was sunan an Ibnu Dailami, dan tercantum dalam musnad dan sunan dari Ibn Dailami. Dia berkata, ataitu Ubay ibn Ka'ab faqultu fi nafsi syai'un minal qadar fahaddithni bi syai'in la'alla Allah an yudhibahu min qalbi. Pada diriku ada sesuatu yang mengganjal yang berkaitan dengan keimanan terhadap takdir. Fahadithni bisyai'in, maka kabarkanlah kepadaku dengan sesuatu hal dari engkau yang engkau dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allallaha an yudhibahu min qalbi. Mudah-mudahan dengan apa yang kau bincangkan kepadaku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan ganjalan tersebut dari hatiku. Faqal, maka Ubay ibn Ka'ab mengatakan, law anfaqta mithla Uhudin dhahaban, seandainya engkau mensedekahkan sebanyak gunung Uhud yang berisi emas. Ini gunung Uhud ini lebarnya 3 kilo, panjangnya 7 kilo. Ada nggak yang mensedekahkan dengan sedekah yang demikian? Ada nggak? Nggak ada. Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban, seandainya engkau mensedekahkan emas sebanyak dan seberat gunung Uhud, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima hal tersebut dari engkau, padahal amalannya besar. Hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman terhadap takdir dengan keimanan yang kita jabarkan, keimanan yang benar, bahwasanya Allah mengetahui, bahwasanya Allah menghendaki, bahwasanya Allah
menulisnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan amalan engkau berupa sedekah yang besar tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai engkau meyakini bahwasanya apa yang menimpa engkau tidak akan berlalu dari engkau. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya hal tersebut akan menimpa diri engkau, maka tidak akan melewati engkau, tidak akan salah terhadap engkau, pasti mengenai dirimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apabila telah ditentukan oleh Allah bahwasanya hal tersebut tidak akan didapat oleh engkau, tidak akan mengenai engkau, lam yakun liyusibak, maka tidak akan menimpa diri engkau. Walau mutta ala ghairi hadha la kunta min ahli nar. Dan jika engkau mati, engkau tidak memiliki keyakinan demikian. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, dan apa yang telah ditentukan oleh Allah, baik yang buruk ataupun yang manis, pasti menimpa kita. Dan apa yang tidak ditentukan oleh Allah menimpa diri kita, baik yang sifatnya sesuatu yang tidak kita sukai atau sesuatu yang kita inginkan, maka tidak akan sampai kepada kita. Apabila engkau mati dan tidak memiliki keyakinan demikian, tidak beriman terhadap takdir, la kunta min ahli nar, niscaya engkau termasuk dari penghuni api neraka. Ibn Dailami pun mengatakan, fa'ataitu Abdullah ibn Mas'ud, maka saya mendatangi Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman, dan mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit, dan saya juga mendatangi Zaid ibn Thabit. Fa kulluhum haddatsani bimithli dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap masing-masing dari mereka mengatakan hal yang sama dan serupa seperti apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, dan mereka menyandarkan apa yang mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang menanyakan adalah Ibn Dailami, seorang tabi'i yang bernama Abdullah ibn Fayruz ad-Dailami. Dia menceritakan kepada kita bahwasanya dirinya mendatangi sahabat yang mulia yang bernama Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat dari kalangan Ansar. Beliau ini adalah sahabat yang ikut dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Kalau Ubadah bin Samit ikut dalam Bai'atul Aqabah yang pertama. Bai'atul Aqabah itu perjanjian dengan Nabi supaya Nabi datang ke kota Yatsrib dan diberikan suaka. Yang pertama yang datang cuma 12 orang, yang kedua 70 orang lebih. Nah, yang kedua ini Ubay bin Ka'ab ikut. Kemudian disebutkan bahwasanya Ubay bin Ka'ab ini adalah menghadiri semua peperangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga termasuk orang yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan Al-Qur'an. Bahkan suatu ketika surat Al-Bayyinah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku
untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada engkau. Maka kata Ubay bin Ka'ab, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namaku kepadamu. Allahu Akbar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya, Allah menyebut namanya Ubay bin Ka'ab." Maka Ubay pun radhiyallahu anhu tidak mampu mengendalikan dirinya, menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagia dengan apa yang beliau dapat, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah menyebut namanya. Dan beliau juga termasuk dari penulis wahyu. Kemudian beliau juga termasuk dari ulamanya para sahabat, sebagai ahli membaca Al-Quran dan sebagai ulama dari para sahabat. Karena pada zaman sahabat, orang yang ahli baca Al-Quran berarti dia termasuk ulama dari kalangan sahabat. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat tarawih dengan 11 rakaat di Masjid Nabawi, maka yang menjadi imam untuk para sahabat dan pembesar tabi'in pada saat itu, di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, dan orang yang kedua adalah Tamim ibn Aus ad-Dari. Jadi dua orang ini yang menjadi imam dalam satu malam. Dan beliau wafat pada tahun 30 Hijriah. Ibn Dailami ini mengatakan bahwasanya fi nafsi syai'un minal qadar, pada diriku ada sesuatu ganjalan yang berkaitan dengan takdir. Maka beliau pun mendatangi Ubay bin Ka'ab, menunjukkan apabila seseorang memiliki ganjalan yang berkaitan dengan permasalahan agama, maka hendaknya mereka bertanya kepada ahli ilmu. Tidak mereka telaah sendiri, tidak mereka cerna sendiri. Apabila di hadapan mereka ada ustaz, ada orang ulama, ada orang yang kita yakini keilmuannya, maka kita tanyakan kepada para ulama ataupun para ustaz. Kita tanyakan. Dengannya ganjalan-ganjalan yang ada di hati kita akan hilang. Dan apabila seorang menanyakan, dan ketika menanyakan dianjurkan untuk memilih terhadap orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Ad-Dailami ini ketika bertanya memilih bukan hanya sekedar sahabat, akan tetapi yang beliau cari adalah seorang ahli ilmu yang keilmuannya senantiasa mereka sandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang terjadi pada Ibn Dailami ini pada hakikatnya karena dampak sebagian orang yang mereka keluar dari negeri Basrah kemudian mengaji Al-Quran tanpa merujuk kepada pemahaman para sahabat. Padahal ada sahabat di hadapan mereka, akan tetapi mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman mereka sendiri. Sehingga termasuk bid'ah yang pertama-tama keluar pada zaman sahabat adalah bid'ah yang menafikan tentang takdir. Sehingga pada zaman Nabi tidak ada pembahasan yang demikian. Ketika sebagian sahabat mereka saling membahas dan saling membahasnya, kemudian pembahasannya tanpa ada ilmu, kemudian satu yang lainnya saling berteriak ketika membahas tentang hal ini, maka Rasulullah SAW langsung melarang hal tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW bina para sahabat di atas akidah yang benar, lebih-lebih yang berkaitan dengan takdir.
Adapun setelah fitnah yang ada di negeri Basrah, yang kemudian ditanyakan kepada Abdullah bin Umar, dan kemudian juga Ibn Dailami sampai kepada dirinya ganjalan hal tersebut, maka beliau langsung tanyakan kepada para sahabat, bukan hanya kepada para sahabat, akan tetapi kepada ulama dari para sahabat. Bukan hanya ulama dari para sahabat, bahkan yang mereka cari adalah pembesar ulama dari kalangan sahabat pada saat itu juga. Seperti yang terjadi sama Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman ketika mencari ulama di kota Madinah. Tidak hanya asal sahabat yang mereka temui, tetapi mereka perhatikan siapa ulamanya yang mereka cari, sampai mereka mendapatkan yang pada saat itu ulama yang senior adalah Abdullah bin Umar. Maka mereka pun menanyakan apa yang terjadi di kota mereka kepada Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar memfatwakan bahwasanya apa yang mereka lakukan menjadikan mereka keluar dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, faqala law anfaqta mithla Uhudin dhahaban, seandainya engkau bersedekah dengan emas sebanyak gunung Uhud, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar, engkau tidak akan diterima amalan yang engkau lakukan sampai engkau beriman terhadap takdir. Kita dapati bahwasanya para sahabat, walaupun ketika mereka ditanya di waktu-waktu yang berbeda, di saat-saat yang berbeda, bahkan oleh penanya yang berbeda, maka jawaban mereka adalah jawaban yang sama. Menunjukkan apa yang mereka ucapkan yang berkaitan dengan jawaban-jawaban mereka bersumber dari Rasulullah SAW. Di hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar serupa dengan apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Umar mengatakan, walladhi nafsu ibnu Umar biyadi, law kana li ahadin mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi jiwa Abdullah bin Umar yang di tangan Allah, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebanyak gunung Uhud, kemudian mereka nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima apa yang mereka lakukan sampai beriman terhadap takdir. Sama gak ya? Sama. Padahal penanyanya berbeda dan waktunya berbeda. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhfa'aka lam yakun liyusibak. Dan engkau meyakini bahwasanya apa yang menimpa engkau tidak akan melewati engkau, dan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hal tersebut tidak akan menimpa engkau, maka tidak akan sampai kepada engkau. Harus diimani. Dan bahwasanya semua yang terjadi, yang kita dapati dan yang akan kita dapati dan telah kita dapati seperti yang sudah kita bahas, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, seperti yang kita bahas yang berkaitan dengan hadis pena. Allah perintahkan pena untuk menulis semua yang terjadi di alam semesta, dan Allah Subhanahu wa ta'ala simpan di Al-Lauhul Mahfuz, sehingga apa yang terjadi semuanya tidak akan terlewat dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan dan kita usahakan, kita tidak sombong, kita tidak pernah, kita tidak jumawa, kita tidak mengatakan perkataan yang sombong. Usaha tidak mengkhianati hasil. Sering mendengar enggak?
Itu seakan-akan mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan semua yang akan kita dapat. Usaha tidak mengkhianati hasil. Persis seperti perkataannya Qarun. Saya dapati ini semua karena apa? Kepintaran saya, usaha saya. Tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menentukan. Dan ketika kita mendapatkan kesusahan, ketika kita memiliki keinginan-keinginan dan tidak tercapai, maka kita katakan apa? Qadarullah bima syaa wa fa'al. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dalam Al-Lauhul Mahfuz bahwasanya hal tersebut tidak akan didapat oleh kita, sehingga tidak ada gundah, tidak ada rasa susah, tidak ada kesedihan di hati kita, tidak ada penyesalan. Ingat, kesedihan itu datangnya dari syaitan. Termasuk target syaitan, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu dari perbuatannya syaitan. Termasuk target mereka adalah supaya menjadikan orang-orang yang beriman itu sedih terus, gundah terus, susah terus. Berbeda dengan orang-orang yang beriman terhadap takdir. Ketika mendapatkan apa yang dia suka, dia mengatakan apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah menimpa kami kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tidak akan terlewatkan. Apabila waktunya mati, maka kita mati. Tidak akan maju, tidak akan mundur. Apabila waktunya sakit, maka sakit. Mau bagaimanapun cara kita, maka apabila dikatakan oleh Allah sakit, maka tidak bisa mengelaknya. Sehingga orang-orang yang beriman, ketika dalam kemudahan mereka dalam keadaan baik, dan ketika mereka dalam kesusahan, mereka pun dalam keadaannya yang baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang bertauhid, perkara orang-orang yang beriman. Setiap perkaranya dalam keadaan baik, dalam susah, dalam duka, semua dalam keadaan baik. Dipuji oleh Rasulullah. In asabathu sarra syakar. Apabila dia mendapatkan kemudahan, kesuksesan, kemudahan dalam perkara-perkaranya, maka syakar. Dia meyakini bahwasanya itu datangnya dari Allah, bersyukur. Lisannya memuji, hatinya meyakini itu semua datang dari Allah, dan menjadikan dia pribadi yang lebih tunduk dan patuh kepada Allah, dan bersahaja di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu sarra, dan apabila mendapatkan kesusahan, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Bersabar ini baik untuknya. Bersabar dengan lisannya, dengan amal perbuatannya, dan dengan hatinya meyakini bahwasanya ini semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar. Apabila engkau mati dan engkau tidak meyakini hal ini, maka engkau termasuk dari penghuni api neraka. Ya, tentu selama-lamanya, karena matinya di atas kekufuran, keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kekufuran yang menjadikan orang tersebut kufur duna kufur, bukan kekufuran yang kecil, akan tapi kekufuran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Dalam apa yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, beliau mensifati dengan sifatnya orang kafir. Orang kafir mau perbuatan sosialnya sebagaimana besarnya, maka tidak akan memberatkan timbangan kebaikan dia di sisi Allah. Karena syarat amalan diterima harus apa? Orangnya memiliki keimanan yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar. Ini adalah sifat dari orang-orang kafir. Dan yang kedua, dengan min ahlin nar, termasuk dari penghuni api neraka. Maka
Kata Ibn Dailami, fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian saya mendatangi pembesar-pembesar sahabat yang lain. Ini siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud ini pembesar dari para sahabat. Rasulullah katakan hudul Qur'ana min arba'ah. Kalian ambil Al-Quran itu kalau mau Al-Quran itu murni seperti apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, kalian ambil dari 4 orang. Salah satunya Abdullah ibn Mas'ud. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, saya adalah orang yang paling alim mengenai Al-Quran. Dan beliau ini termasuk ulamanya para sahabat. Dan beliau ini termasuk as-sabiqin al-awwalin. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Wa Hudzaifah bin al-Yaman. Dan Hudzaifah bin al-Yaman ini adalah pembesar dari kalangan sahabat juga. Dan beliau dijuluki sebagai pemegang rahasianya Rasulullah yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mereka melakukan kemunafikan, yang mereka keluar dari agama yang mulia ini, nama-namanya dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah bin Yaman. Kepada Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah bisa jadi mengetahui dari wahyu ataupun dari indikasi-indikasi yang sangat kuat bahwasanya mereka orang munafik. Dibisikkan kepada Hudzaifah bin Yaman, dan Hudzaifah bin Yaman simpan nama tersebut. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sholat subuh kemudian ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Ditusuk dalam sholat subuh. Abu Lu'lu' al-Majusi ini adalah budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berada di kota Madinah. Kemudian karena dia dendam, marah, api Majusi bisa dipadamkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, maka dia membuat pedang yang pedangnya itu memiliki dua cabang. Jadi kalau sudah masuk keluar itu usus putus semua. Jadi bukan hanya pisau yang pisaunya biasa enggak, bercabang. Bukan hanya itu, dia pun memberikan racun yang sangat mematikan. Dan yang unik, Umar bin Khattab di tengah kekuatan Islam yang luar biasa, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid di kota Madinah. Beliau meminta kepada Allah mati syahid di kota Madinah. Sehingga ada orang-orang yang mendengar doanya dengan mengatakan, mana mungkin peperangan terjadi jauh dari kota Madinah. Kau Umar bin Khattab mintanya apa? Mati syahid, dan mati syahidnya di kota Madinah. Allah kabul. Dia dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ketika beliau menunaikan salat subuh. Kemudian ketika beliau diangkat menuju rumahnya dan tabib datang dan memeriksa, diminumkan susu keluar dari perutnya, maka kata tabibnya, "Ausi, beri wasiat." Maka kaum muslimin setelah mendapatkan kabar bahwasanya tabib ini menyatakan kepada Umar bin Khattab supaya berwasiat, maka setiap dari mereka mendatangi Umar dan menghibur Umar. Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib datang semua menghibur supaya rasa harapnya tinggi kepada Allah. Termasuk Hudzaifah bin Yaman. Antum perhatikan dalam keadaan yang demikian kepayahan, Hudzaifah bin Yaman datang, apa kata Umar? Dalam keadaan yang demikian, wahai Hudzaifah, saya meminta kepadamu atas nama Allah, apakah Rasulullah menyebutkan kepadamu namaku ataukah tidak? Allahu Akbar. Ini Umar. Maka kata Hudzaifah, tidak, engkau tidak termasuk dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah namanya. Wala uzakki ba'daha abada. Setelah ini saya tidak akan membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat apabila ada jenazah di Masjid Nabawi, mereka memperhatikan Hudzaifah. Hudzaifah datang apa tidak? Kalau datang, berarti orangnya ini mukmin benar nih. Kalau tidak datang, wah, ada indikasi besar termasuk nama yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Dan orang yang ketiga, Zaid ibn Thabit, termasuk penulis wahyu. Dan beliau pun diperintahkan oleh
Utsman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quran. Oleh Abu Bakar dan Umar diperintahkan juga untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan pada zaman Utsman beliau diperintahkan untuk mencetak. Jadi kalau zamannya Abu Bakar dikumpulkan saja, adapun zaman Utsman dia apa? Dicetak dan kemudian disebar ke seluruh wilayah kaum muslimin, dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Jadi keempat-empatnya yang didatangi oleh Ibn Dailami ini semuanya adalah ahli Al-Quran. Dan ahli Al-Quran seperti yang saya sebutkan pada zaman itu adalah ahli ilmu. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain, Ubay bin Ka'ab inilah yang memerintahkan kepada Ibn Dailami supaya menanyakan juga kepada 3 sahabat yang beliau datangi, kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Hudzaifah bin Yaman, dan kepada Zaid bin Thabit. Fakulluhum haddatsani bimithli dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap dari mereka mengabarkan serupa dengan apa yang dikabarkan oleh Ubay bin Ka'ab, dan mereka menyandarkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya sebutkan, menunjukkan para sahabat itu mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menjawab, jawaban mereka bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa secara langsung mereka sebutkan sumbernya, bisa juga tidak mereka sebutkan, seperti apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Walaupun kebanyakan dari para sahabat ketika menyebutkan jawaban, senantiasa mereka ikat jawaban-jawaban tersebut dengan dalil berupa Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan orang-orang yang bertanya kepada mereka, hati mereka terikat dengan dalil bahwasanya semua jawaban diterima ataukah tidak harus dilihat bagaimana hujahnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar setelah menyebutkan hukuman dan sikap beliau sebutkan dalilnya hadis Jibril yang panjang. Begitu juga Ubadah bin Samit ketika putranya Walid meminta nasihat, ketika Ubadah bin Samit dalam keadaan di nafas-nafas terakhir, Walid meminta nasihat, maka diberikan nasihat yang berkaitan dengan takdir. Dan setelah menyebutkan nasihat, diiringkan dengan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Ubay, walaupun Ubay bin Ka'ab dalam riwayat ini tidak menyebutkan apa yang dikatakan oleh Nabi, akan tapi sahabat-sahabat yang lain menyebutkan hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dalam kitab ini disebutkan fihi masailu. Di dalam bab ini ada beberapa pelajaran. Al-ula, yang pertama, bayanu fardil imani bil qadar. Penjelasan wajibnya beriman terhadap takdir. Bahkan keimanan seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai beriman terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ats-tsaniyatu, yang kedua, pelajaran yang kedua, bayanu kaifiyatil iman, penjelasan tentang bagaimana cara beriman terhadap takdir, yaitu dalam athar-athar yang diulang oleh Ubadah bin Samit, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, menyebutkan salah satu kadarnya adalah antu'mina bi anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Engkau beriman bahwasanya apa yang menimpa engkau, yang telah ditentukan oleh Allah menimpa engkau, tidak akan meleset dari engkau. Dan apa yang telah ditentukan oleh Allah bahwasanya hal tersebut tidak akan menimpa engkau, maka tidak akan menimpa engkau. Walaupun kita sudah membahas secara lebih terperinci lagi tentang tahapan-tahapan takdir, yaitu Allah mengetahui, ada ilmunya,
Allah menulisnya, kemudian Allah menghendaki dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ats-tsalitsatu, pelajaran yang ketiga, ihbatu amali man lam yu'min bihi. Terhapusnya amalan-amalan yang seseorang tidak beriman dengan takdir. Seperti yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Seperti juga yang telah dikatakan Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar, yang semuanya menyatakan amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka beriman terhadap takdir. Sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya orang yang tidak beriman terhadap takdir, orang yang tidak yakin terhadap takdir, ataupun dia ragu-ragu terhadap takdir, maka mereka termasuk dari apa yang telah dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, "Fahuwa min ahli nar." Orang tersebut dari penghuni api neraka, termasuk dari orang-orang kafir yang setiap amalan solehnya, amal baiknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan secara singkat supaya selesai dari pelajaran-pelajaran yang tercantum dalam bab ini, dan kemudian pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang baru. Ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, al-ikhbaru anna ahadan la yajidu ta'mal imani hatta yu'mina bihi. Kabar bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan manisnya dan lezatnya iman sampai beriman terhadap takdir, seperti yang tercantum dalam athar yang dibawakan oleh Ubadah bin Samit ketika menasihati anaknya. Engkau tidak akan mendapatkan nikmatnya iman dan rasanya iman sampai engkau beriman terhadap takdir. Karena orang-orang yang beriman terhadap takdir, mereka memiliki ketenangan hati yang luar biasa. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangatlah menyayangi dirinya, lebih sayang daripada ibunya kepada dia, sehingga tenang, tidak gundah dan tidak susah, sehingga dengan keadaan apapun maka dia dalam keadaannya yang baik. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, dzikru awwali ma khalaqallah. Penyebutan yang berkaitan dengan yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ubadah bin Samit ada kesan bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Akan tetapi ada khilaf di kalangan ulama yang berkaitan tentang hal ini. Dan seperti yang sudah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, pendapat yang kuat bahwasanya arsy adalah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan arsy sudah ada sebelum diciptakannya pena oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadisatu, pelajaran yang ke-6, annahu jara bil maqadiri fi tilka sa'ati ila yaumi qiyamis sa'ah. Bahwasanya pada saat itu pena menuliskan semua takdir yang terjadi dari saat itu sampai hari kiamat, sampai kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Ubadah, pena berkata kepada Allah, "Madza aktub?" Apa yang saya tulis? Maka fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ditulislah semua yang terjadi dari saat itu sampai hari kiamat terjadi. As-sabi'atu, pelajaran yang ketujuh, bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam
mimman lam yu'min bil qadar. Berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang tidak beriman terhadap takdir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata ala ghairi hadza falaysa minni." Siapa yang mati dan tidak memiliki keimanan terhadap takdir, maka dia tidaklah termasuk dari golonganku, karena termasuk orang-orang yang melakukan kekufuran yang keluar dari agama yang mulia ini. Athaminatu, pelajaran yang ke-8, adatus salaf fi izalati syubhati bisu'alil ulama. Kebiasaan para salafus saleh, mereka senantiasa berupaya untuk menghilangkan syubhat. Syubhat itu apa? Kerancuan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah apabila dibaca dan dipelajari, apabila pembelajarannya salah, bukan akan menghantarkan kepada hidayah petunjuk, akan tetapi bisa menghantarkan seseorang kepada kerancuan. Maka cara seseorang supaya tidak mendapatkan kerancuan tersebut dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, haruslah berpedoman kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika para pembesar-pembesar tabi'in mereka mendapatkan kegoncangan yang berkaitan dengan firqah-firqah sesat ataupun yang berkaitan dengan hati-hati mereka, mereka bertanya kepada para sahabat, murid langsung Rasulullah, yang mana pengamalan mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah telah dipuji langsung oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka, terhadap pengamalan mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. At-tasi'atu, pelajaran yang ke-9, terakhir kali ya. Annal ulama'a ajabuhu bima yuzilu syubhatah. Bahwasanya para ulama ketika mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dengannya menghilangkan subhat-subhat penanya, tidak dengan retorika, tidak juga dengan bersilat lidah, tidak. Akan tetapi wadzalika annahum nasabul kalama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika mereka menjawab, jawaban mereka berikan dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada ancaman bagi orang-orang yang tidak melakukan ini dan itu, sehingga mereka berlepas dari syubhat yang mengganjal di hati mereka. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang baru pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.